Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tentang jin nasab Ustaz. Eh, itu dulu ayah saya itu punya tombak dan keris sebelum meninggalnya itu. Waktu seingat saya sama si kecil itu lihat ada tombak dan keris di kamarnya. Terus tapi setelah saya dewasa nggak tahu itu apa tombak dan keris itu sudah nggak ada. Terus saya seingat saya itu orang tua saya, ayah saya khususnya itu tidak mengadakan ritual untuk atau memandikan atau apa untuk tombak dan kerisnya itu. Terus sudah setelah saya dewasa sudah nggak ada. Eh, Pertanyaan saya itu eh, dan juga apa namanya ini keluarga saya, ibu saya itu kena kena darah tinggi. Terus semua anaknya 9 itu kena darah tinggi semua. Terus punya masalah dengan pencernaan juga. Semua hampir semua itu punya masalah dengan pencernaan. Terus saya baru sadar sekarang karena mengikuti salah satu ustadz tentang jin nasab ini. Terus itu gimana untuk kita bisa meruqyah diri kita untuk kalau umpamanya itu memang benar jin nasab gitu dari mbah saya atau mungkin turun ke bapak saya terus mungkin turun ke anak-anaknya gitu. Nah, Bagaimana untuk jazakallahu khairan. barakallahu fiikum. Nah, jin nasab atau jin yang ikut keturunan ya. Ada jin itu ada. Dan memang kadangkala jin itu minta tumbal dari keluarganya. Jadi kalau dia ikut sama kakeknya, ketika meninggal dunia, jin itu akan bertanya, "Anak ikut siapa?" "Oh ikut fulan," "Ikut sama fulan." Seperti itu. Bagaimana menghilangkannya? Yang pertama tadi kalau memang ada keris dengan tombak ya, yang orang-orang dulu dijadikan jimat oleh mereka, ada ritual tersendiri memandikannya, walaupun dikatakan tadi mungkin tidak memandikannya ayahnya, tapi ditakutkan itu memang bawaan dari jin tersebut. Sehingga tugas kita menghilangkan jin tersebut. Kalau takut, ya bukan takut, ya kita memang harus punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa yang kita lakukan, yang kemudian akan menyebabkan setan itu bisa berkuasa atas diri kita. Maka yang harus kita lakukan pertama, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau barang itu ada, kita hilangkan. Yang kedua, keluarganya ini hendaklah rajin membaca zikir pagi dan petang. Terus dibaca, meruqyah dirinya sendiri. Tidak harus hafal. Bisa dengan membaca. Buku-buku zikir pagi dan petang alhamdulillah banyak di mana-mana. Namun banyak orang yang gak mau baca. Atau tidak sedikit yang gak paham memang kalau ada zikir pagi dan petang. Padahal di dalam Al-Quranul Karim seringkali Allah mengulang firman-Nya tentang bil ghudwi wal asal, bukratan wa asila, pagi dan petang, pagi dan petang. Tapi sebagian kita nggak pernah membacanya. Maka sampaikan kepada kerabat-kerabat itu, kalau bicara penyakit, ya ada penyakit keturunan. Kalau memang ditakutkan karena gangguan dari jin, ya silahkan kita membaca zikir pagi dan petang. Kemudian dawamkan umpamanya makan kurma ajwa di pagi hari 7 butir. Kemudian baca Al-Baqarah ya. Rutinkan membaca Al-Baqarah sampai selesai ya. Baca lagi. Sehingga kita menutup segala celah tempat jin itu bisa masuk. Jin itu tidak akan masuk di pintu yang tertutup. Artinya dia masuk karena kita yang buka pintu. Nggak bisa dia buka pintu yang tertutup. Ketika kita tutup pintu rumah kita baca bismillah, selesai. Jin berhenti di luar. Tapi yang jadi masalah, di dalam juga ada jin yang menunggu kita. Kadang kala kita makan nggak baca bismillah, jin pun ikut makan sama kita. Na'udzubillah, kadang kala seorang buka pakaian nggak baca bismillah, dinikmatin oleh jin tubuhnya. Dilihat oleh jin. Kadang kala mendatangi istrinya juga tidak baca bismillah, jin pun akan ikut. Maka berusahalah untuk mendawamkan zikir. Karena zikir itu hisnul muslim, benteng seorang muslim. Baca Al-Baqarah, zikir pagi dan petang, ritual atau kegiatan-kegiatan sehari-hari kita. Jangan lupa untuk berzikir sebelum dan sesudahnya.
Sebelum makan, sesudah makan, masuk toilet, keluar dari toilet ya. Semua itu akan menjaga kita insya Allah. Perlahan-lahan insya Allah kita bisa istiqomah mengamalkannya sambil minta pertolongan kepada Allah. Karena nggak ada yang bisa istiqomah dalam kehidupan ini kecuali yang Allah bantu untuk istiqamah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Baik, hadza wallahu a'lam bissawab.